Ya pemirsa, pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin berat karena virus COVID-19 sedang mengamuk. Belum selesai meredam COVID-19 di Bangkalan, dua wilayah lagi di Jawa Timur yaitu Ponorogo dan Ngawi kini ikut menjadi zona merah COVID-19. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Langsung saja kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu ada Mas Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat petang Mas Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat tadi ada dua berita pengantar sebelum kita berdiskusi, sebelum kita berdialog petang hari ini. Yang pertama adalah tidak dilakukannya penyekatan ataupun juga katakanlah tes swab massal di sisi Surabaya, di Suramadu. Kenapa itu dilakukan? Apakah memang pemerintah menyerah dengan amuk massa pada saat itu sehingga memutuskan tidak usah dilakukan? Padahal kan sangat penting untuk melakukan pengecekan lebih awal. Pemerintah tidak melakukan kebijakan reaktif. Jadi sebenarnya ini bukan karena adanya kemarahan atau bahkan vandalisme yang dilakukan di penyekatan, tetapi lebih tepatnya ini adalah satu proses yang memang sudah diinisiasi dari awal. Pada saat ada darurat kenaikan kasus di Bangkalan, Forkopimda langsung bertemu malam itu di Bangkalan untuk menetapkan langkah yang dilakukan untuk 1, 2, 3 hari berikutnya. Ini langkahnya ada dua. Satu adalah mobilitas yang kita awasi. Kedua adalah penanganan yang sifatnya langsung fokus kepada titik-titik zona merah, kecamatan-kecamatan zona merah. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa tingkat kegiatan masyarakat, kepatuhan meningkat dengan sangat signifikan. Terutama setelah diterjunkannya bantuan pasukan TNI Polri yang camping di setiap kecamatan. Nah, di saat yang sama, kita kemudian berkonsultasi kepada epidemiolog, kepada para pakar, bahwa kita menyadari ada masyarakat Bangkalan yang pencahariannya sehari-hari itu mereka bolak-balik ke Surabaya. Nggak mungkin setiap hari dicolok antigen. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran kasus di Bangkalan dan konsentrasi di 4 wilayah, maka SIKM mulai diterapkan sejak hari Senin kemarin, sehingga tetap ada antigen, tetapi ini dilakukan pada saat masyarakat memohon surat izin keluar masuk. Kemudian itu akan berlaku untuk 7 hari. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya soal penanganan COVID-19 di daerah Jawa Timur, terutama di zona-zona merah. Tapi usai jeda berikut, pemirsa kami kembali sesaat lagi. Ya, ini berbicara soal peningkatan kasus di Ngawi dan juga di Ponorogo kasusnya juga meningkat. Update-nya beberapa waktu yang lalu disampaikan dua wilayah ini adalah wilayah masuk dalam zona merah. Sebetulnya kenapa ini bisa terjadi peningkatan kasus di sana? Kalau berbicara adalah mudik sebagai kambing hitam, mungkin daerah-daerah lain di Jawa Timur juga banyak masyarakat yang melakukan mudik, Mas Emil. Ya betul, jadi mudik yang kemudian diamplifikasi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan interaksi massa gitu ya. Jadi ini akan semakin menambah potensi penularan gitu ya. Nah kalau kita lihat saat ini memang kita tahu bahwa Ponorogo dan Ngawi bukanlah penyumbang kasus terbanyak hari ini, justru Banyuwangi dengan 88 kasus, disusul Bangkalan 68, lalu Bondowoso 60, baru Surabaya sekitar 58. Ngawi 31, Ponorogo 17. Tetapi memang kalau kita ngelihat bornya di Ponorogo ini sudah mendekati 100%. Dan di Ngawi itu juga sudah tinggi tapi bukan di angka 100% ya. Jadi ini juga memang kalau kita tahu bahwa zonasi ditentukan sekali setiap minggu melihat akumulasi kasus dalam 1 minggu. Jadi dalam beberapa hari terakhir justru kita ngelihat bahwa daerah-daerah lain ini juga daerah-daerah yang harus kemudian mulai waspada. Banyuwangi ada beberapa tenaga kesehatan kena, lalu ada beberapa puskesmas di Bondowoso yang juga harus ditutup karena tenaga kesehatannya kena. Ada klaster hajatan yang sudah sebenarnya dari 10 hari yang lalu, tapi sekarang mulai tertracing lah ikutan-ikutannya, sehingga ini yang menyebabkan kasus-kasus mulai bermunculan. Dari 38 kabupaten kota, per kemarin sore data yang saya pegang itu, yang rate of transmission-nya di bawah 1 hanya 3 gitu. Jadi ini sudah menurun dari seminggu sebelumnya kami punya ada 7 atau 8 yang rate of transmission di bawah 1. Jadi memang ini terjadi di seluruh penjuru sebenarnya. Nah kalau terjadi di seluruh penjuru artinya ini kan semakin besar bahayanya. Lantas apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri? Apakah tetap hanya melakukan PPKM Mikro atau mungkin tadi di Banyuwangi, kita ketahui Banyuwangi itu salah satu pintu masuk ya untuk antar pulau begitu. Nah apakah juga akan dilakukan penyekatan seperti yang dilakukan kemarin di Suramadu?
Siap, karena itu sifatnya antar provinsi, tentunya kita berkoordinasi, pusat juga terlibat di dalam penyeberangan. Tapi sebagaimana kita tahu, memang selama ini penyeberangan itu menerapkan juga pembatasan-pembatasan, begitu ya. Jadi ini beda dengan jembatan yang memang dia flow-nya lebih fluid ya, gitu. Jadi inilah yang kemudian situasinya berbeda. Dan kita tahu bersama bahwa di Banyuwangi kami cek, per kemarin lusa, Bupati mengatakan bahwa bornya masih di 40-an sekian persen. Tapi 6 rumah sakit plus 2 rumah sakit dia di Belambangan dan satu lagi juga sudah diminta menambah kapasitas, serta asrama BKD itu juga akan digunakan untuk menampung tambahan-tambahan kasus tadi. Ada rencana mau melakukan lockdown, mengingat sejumlah kasus ini memang ada yang sudah mulai turun, tapi sebagian juga ada yang kasusnya meningkat tajam. Definisi lockdown itu sangat-sangat ekstrim, artinya orang disuruh di dalam rumah, pintunya ditutup loh. Itu namanya lockdown. Tapi kalau kita melakukan pembatasan teritorial, itu sudah kita lakukan secara terfokus di titik-titik yang memang zona merah. Seperti di Bangkalan, kalau kita zoom in lagi, itu ada 74 RT zona merah, 70-an lagi zona orange. Nah, disitulah dilakukan pembatasan-pembatasan. Artinya pembatasan mobilitas yang lebih ketat lagi. Nah, tapi meskipun sudah dibatasi mobilitas yang lebih ketat lagi, tapi jumlah kasus juga kenapa masih banyak ya, Mas ya? Ya, sebagaimana kita sampaikan bahwa ya selalu ini fenomena iceberg. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin ini adalah konsekuensi natural dari kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu lalu gitu ya. Jadi ada jeda antara action dengan hasil gitu. Nah, inilah yang makanya kita nggak boleh kendor. Kita nggak boleh kendor. Artinya kita harus selalu ngambil sisi konservatifnya. Mas, ini kan sudah dilakukan vaksinasi juga ya di Surabaya. Sebagian masyarakat Surabaya sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19, termasuk juga tenaga kesehatan. Nah, dari jumlah tenaga kesehatan yang terkena, apakah mereka sebelumnya pasti sudah pernah divaksin dong? Berapa banyak tenaga kesehatan yang sudah divaksin kemudian mereka terinfeksi? Ya, data ini dinamis karena banyak sekali tenaga kesehatan yang terdampak saat ini, dan mayoritas sebelum terjadinya wave ini, tenaga kesehatan itu sudah yang paripurna dalam hal vaksinasi sebenarnya. Itu duluan, dia gelombang pertama. Jadi memang ya banyak yang sudah divaksinasi. Nah, bahwasanya orang divaksin masih bisa kena, ini kan sebenarnya memang sudah disampaikan dari awal bahwa sebenarnya vaksinasi ini adalah upaya meminimalkan resiko, ya, meminimalisir resiko. Makanya kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami sendiri tentunya area untuk menjelaskan ini secara lebih teknis ada di Kementerian Kesehatan. Oke, nah kalau dari kasusnya sendiri, masyarakat juga apakah cukup banyak yang sudah pernah divaksin, yang sudah komplit vaksinnya juga terinfeksi? Ya, kami mendengar ada kasus seperti itu, ya. Jadi bahwa yang divaksin sudah bisa terinfeksi, bahkan kabarnya varian Delta yang sudah pernah COVID pun kabarnya bisa reinfeksi. Nah, sebetulnya kita ingin tahu varian Delta sendiri berapa banyak saat ini sudah masuk ke daerah Jawa Timur? Ya, dari mulai 3, kemudian 8, 18, dan angka ini terus bertambah setelah kita lakukan whole genome sequencing, dan bukan hanya sekarang di Bangkalan. Jadi ada beberapa tempat yang ditemukan kasus-kasus tersebut. Apakah juga di daerah Banyuwangi juga 88 yang tiba-tiba kasusnya melonjak cukup tajam tadi juga karena varian Delta atau bagaimana? Ya, kita tunggu nih, nanti akan kita lihat. Kalau CT-nya di bawah 25 itu biasa direkomendasikan untuk dilakukan whole genome sequencing. Kita ingin tahu, Mas, sebetulnya berapa banyak rasio dari pasien COVID-19 atau yang terpapar COVID-19 ini merupakan anak-anak? Data ini juga terus kita update karena memang kita akui bahwa contohnya yang varian Delta kemarin pun banyak menyerang orang usia 15 sampai 30. Kita nggak ngomong anak-anak, tapi 15 sampai 30 kan artinya ada teenager kan di situ. Nah, ini memang kita melihat bahwa fenomena ini juga sudah mulai muncul di Jawa Timur. Ini saya juga tertarik nih soal Banyuwangi Itulah tadi. sebabnya saya ulangi, inilah sebabnya setelah diputuskan oleh Bu Gubernur, pembelajaran tatap muka zona orange kita tunda dulu. Oke, karena varian baru ini kita khawatirkan lebih berdampak kepada anak-anak. Oke, Mas, Surabaya itu tidak hanya, maksud saya Jawa Timur itu tidak hanya daerah Jawa Timur saja, tapi juga pasti berbatasan dengan daerah-daerah lainnya. Mobilitas masyarakat pun juga mungkin sulit untuk dikendalikan. Tadi Mas mengatakan dibutuhkan koordinasi antar kepala daerah. Lantas bagaimana rencana koordinasi berikutnya antar kepala daerah Jawa Timur mungkin dengan kepala daerah lainnya, misalnya Bali, karena kan Bali mungkin banyak lalu lintas di sana, Mas, misalnya di Banyuwangi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, Mas ya, usaha jeda berikut. Pemirsa, kabar petang pilihan akan kembali sesaat lagi.